Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kelas 5, bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kita kali ini Pak Anung akan menyampaikan materi ya. Di sini materi kita yaitu tentang atletik adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa menyimak. Nah, atletik adalah salah satu cabang olahraga. Nah, di dalam atletik itu ada 4 nomor. Yang pertama itu ada jalan, yang kedua ada lari, yang ketiga lompat dan lempar. Jadi jalan, lari, lompat, lempar itu adalah bagian dari atletik. Kemudian di nomor jalan itu ada jalan cepat, ada jalan serempak, ada jalan di tempat, jalan mundur, jalan menyamping, jalan jinjit dan jalan santai adik-adik ya. Kemudian pada nomor lari itu dibagi beberapa, ada lari jarak pendek atau nama lainnya adalah sprint, itu jarak yang ditempuh adalah 100, 200 sampai 400 meter. Kemudian ada lari jarak menengah atau yang nama lainnya adalah middle distance. Jarak minimal adalah 800 meter dan jarak maksimalnya adalah 3000 meter. Kemudian ada lari jarak jauh atau nama lainnya adalah maraton long distance. Ya, itu lari di atas 5000 meter. Kemudian ada lari gawang ya, yang dilombakan adalah 100 meter sampai 110 meter, ada yang 400 meter untuk campuran putra dan putri. Nah, yang terakhir adalah lari estafet atau nama lain dari lari estafet adalah lari sambung adik-adik. Nah, nomor yang dilombakan pada lari sambung adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, pada nomor lompat itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Yang pertama adalah lompat jauh atau nama lainnya adalah long jump. Yang kedua adalah lompat tinggi atau high jump. Yang ketiga lompat jangkit atau triple jump. Dan yang keempat adalah lompat tinggi galah atau nama lainnya adalah pole vault. Nah, di sini pada lompat jauh itu ada 3 gaya adik-adik ya. Yang pertama adalah gaya jongkok. Yang kedua gaya berjalan di udara atau nama lainnya adalah high kick. Yang ketiga gaya gantung atau hang style. Nah, kemudian lompat jauh gaya jongkok yang pertama adalah suatu gerakan melompat pada waktu kaki kiri atau kaki tolak lepas dari tanah atau papan tolakan. Keadaan sikap badan di udara jongkok seperti duduk. Dengan jalan mencondongkan badan ke depan, kedua lutut ditekuk, kedua lengan diayunkan ke depan ya. Ini contohnya ya, contoh gaya lompat jauh adik-adik, gaya jongkok itu bisa dilihat di slide ya. Nah, kita langsung masuk ke lompat jauh gaya berjalan di udara adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa menyimak bahwa lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegap. Kedua kaki diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian hingga menyerupai orang berjalan. Ya, dan ketika akan mendarat, ayunkan kedua kaki ke depan untuk mempermudah melakukan pendaratan adik-adik ya. Ini contohnya ya, contoh gambarnya itu di situ. Gambarnya seperti orang berjalan di udara ya, kakinya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah lompat jauh gaya gantung ya. Gaya gantung atau hangstyle merupakan salah satu gaya dalam lompat jauh. Disebut demikian karena gerak dan posisi badan pelompat saat berada di udara menyerupai orang yang sedang menggantung. Ya, contohnya seperti ini adik-adik. Tuh gambarnya tangannya di atas itu seperti orang menggantung. Itu adalah contoh gaya hangstyle ya. Jadi ada 3 gaya ya, gaya jongkok, yang kedua gaya berjalan di udara, yang ketiga gaya menggantung ya untuk lompat jauh. Kemudian kita masuk ke lompat tinggi adik-adik. Dalam lompat tinggi ada 4 gaya adik-adik ya. Yang pertama adalah gaya guling perut atau nama lainnya adalah straddle. Yang kedua gaya guling sisi atau nama lainnya adalah western roll. Yang ketiga adalah gaya punggung atau nama lainnya adalah flop. Dan yang
keempat adalah gaya gunting atau nama lainnya adalah Scott. Nah, di sini adalah contoh gambar ya, lompat tinggi gaya straddle adik-adik ya, di situ bisa dilihat ya, contoh gambarnya ya. Kemudian di sini adalah contoh lompat tinggi gaya western roll atau guling sisi adik-adik ya, itu bisa dilihat gambarnya seperti itu, berbeda ya dengan yang straddle tadi. Nah, yang ketiga adalah gaya flop atau gaya punggung. Kenapa disebut gaya flop atau gaya punggung? Karena mendaratnya menggunakan punggung adik-adik. Ya, ini tidak boleh dicoba sembarangan dan harus mempunyai peralatan yang lengkap ya untuk mendarat. Karena mendaratnya menggunakan punggung. Kemudian yang keempat adalah ini ada contoh lompat tinggi gaya Scott atau gunting. Itu kakinya seperti menggunting adik-adik ya, bisa dilihat contohnya. Nah, kita masuk ke lempar ya. Lempar dibagi menjadi 4 adik-adik. Yang pertama adalah lempar lembing atau nama lainnya adalah javelin throw. Yang kedua lempar cakram. Yang ketiga lontar martil. Yang keempat adalah tolak peluru. Itu adalah dari nomor lempar ya. Nah, lempar lembing. Ya, di sini seperti ini ya. Yaitu melemparkan sebuah tongkat panjang yang berbentuk seperti tombak adik-adik ya, punya sudut tajam di ujungnya ya. Ini contoh lempar lembing, gambarnya seperti itu adik-adik ya. Ini seperti menombak ya, menombak. Tapi ini tidak boleh digunakan sembarangan adik-adik ya, berbahaya ya. Makanya untuk anak SD tidak menggunakan lembing langsung tapi menggunakan turbo, jadi dinamakan pembelajarannya menjadi lempar turbo ya. Kalau adik udah SMA, kalau paling enggak minimal SMP itu sudah menggunakan yang namanya lembing langsung ya. Untuk SD harus menggunakan turbo ya, di sekolah di SD kita punya ya. Nah, ini adalah gambar lembingnya adik-adik. Contoh lembing, tuh gambarnya seperti itu ya. Nah, kemudian 3 gaya dalam lempar lembing itu adalah ada 3. Gaya Finlandia, gaya Amerika, dan gaya penjepit atau yang nama lainnya gaya tang ya. Teknik dasar lempar lembing itu ada 3, awalan, melempar, dan saat melempar. Lempar cakram. Nah, kita masuk ke lempar cakram atau nama lainnya discus throw ya. Lempar cakram yaitu nomor lomba atletik lempar yang memakai sebuah benda kayu yang berbentuk seperti piring adik-adik dan bersabuk besi yang dilemparkan. Ini contohnya ya, melakukan lempar cakram. Pipih ya, cakram itu bentuknya pipih. Bukan cakram sepeda motor ya, tapi cakram yang terbuat dari kayu ini ya. Ini contohnya seperti ini adik-adik ya. Sekolah kita juga punya adik-adik ya, seperti ini. Ya, contoh adalah cakram yang digunakan. Kemudian ada 2 gaya dalam lempar cakram. Yang pertama adalah lempar cakram gaya samping, yang kedua adalah lempar cakram gaya belakang. Nah, di dalam lempar cakram ada 4 teknik dasar ya. Yang pertama adalah teknik memegang cakram. Yang kedua adalah teknik awalannya, awalan lempar cakram. Yang ketiga teknik melempar cakram. Dan yang terakhir adalah sikap akhir setelah melempar cakram. Nah, kita masuk ke yang keempat yaitu lontar martil. Nah, di situ Pak Anung berikan atau sajikan sebuah gambar, itu adalah martil yang digunakan untuk olahraga lontar martil. Jadi adik-adik paling tidak belum pernah lihat, oh gambarnya seperti itu alat yang digunakan ya. Nah, ini adalah gambar orang yang melakukan lontar martil adik-adik ya. Bisa dilihat, atau kalau mungkin kurang jelas adik-adik bisa membuka YouTube-nya, kita buka dengan kata kunci lontar martil, nanti di situ akan disajikan contoh orang melakukan olahraga lontar martil ya. Olahraga ini berbahaya untuk anak sekolah dasar ya. Jadi ini dilakukan paling tidak sudah mulai SMA ya adik-adik, karena kalau dilakukan di sekolah dasar nanti bisa berbahaya ya. Kita lanjut ke tolak peluru. Ya, tolak peluru adalah olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak ya adik-adik, menolak bukan melempar tapi menolak peluru, mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin ya.
Ini contohnya, contoh gambar orang sedang melakukan sebuah tolak peluru, olahraga tolak peluru ya. Ini beratnya bervariasi adik-adik, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 2 kilo ya. Jadi bervariasi tergantung kelas yang dilombakan. Nah ini adalah contoh gambar peluru ya. Ini terbuat dari besi adik-adik. Nah, jadi ketika memakai ini harus hati-hati, jangan sampai jatuh nanti menimpa kaki ya. Berbahaya ini ya. Ada 3 gaya dalam tolak peluru adik-adik. Yang pertama adalah gaya meluncur, yang kedua gaya berputar, yang ketiga gaya samping. Ada 3 teknik dasar ya dalam tolak peluru. Yang pertama, teknik memegang pelurunya. Yang kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Dan yang ketiga adalah teknik menolak pelurunya. Nah, kita masuk ke lari jarak pendek adik-adik. Pada lari jarak pendek, teknik start yang digunakan adalah start jongkok adik-adik. Ya, start jongkok sendiri dibagi menjadi 3 macam, ada start pendek, ada start menengah, dan start panjang. Nah, prinsip dalam start jongkok itu sebenarnya simpel adik-adik. Ada 3. Yang pertama adalah aba-aba bersedia, ya, yaitu atlet menempatkan diri pada balok start ya. Kemudian yang kedua adalah aba-aba siap, yaitu atlet melengkungkan tubuhnya, pinggul diangkat ke atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Dan yang ketiga adalah pada aba-aba ya atau bunyi pistol ya, yaitu kaki yang berada di depan sedangkan menentukan dengan kekuatan kaki yang di belakang digerakkan menuju ke depan atau mulai berlari. Jadi prinsipnya atau intinya bersedia, siap, ya itu ya mulai berlari. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian teknik melewati garis finish adik-adik dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan cara lari terus secepat-cepatnya melewati garis finish dengan tidak mengubah posisi lari, artinya tidak serong kanan kiri zigzag dan sebagainya ya. Yang kedua, saat akan menyentuh pita atau melewati garis finish, dada dicondongkan ke depan adik-adik, condongkan ya, supaya dada yang dicondongkan tadi menyentuh pita garis finish ya. Yang ketiga, saat akan menyentuh pita, dada diputar sehingga salah satu bahu maju ke depan terlebih dahulu ya. Kemudian teknik lari jarak menengah adik-adik. Pada umumnya teknik yang digunakan adalah start berdiri adik-adik, jarak menengah. Pada jarak ini kecuali pada lari jarak 800 meter itu startnya jongkok. Tapi kalau di atas 800 nanti teknik startnya adalah berdiri adik-adik. Ya, kemudian kita masuk ke lari estafet atau lari sambung. Di sini seperti di awal tadi, ya, cabur yang dilombakan adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter adik-adik. Ya. Cara menerima tongkatnya pada lari estafet ada 2 cara, yang dengan cara melihat atau namanya visual, kemudian yang tidak melihat dengan cara non visual ya. Untuk yang visual itu jarak yang dilombakan adalah 4 kali 400 meter. Kemudian yang non visual atau tidak melihat itu jarak yang dilombakan adalah 4 kali 100 meter ya. Di situ adik-adik bisa melihat ya. Nah, kita masuk ke lari gawang atau nama lainnya adalah hurdles. Nah, lari gawang yang dilombakan itu jaraknya untuk putra adalah 110 meter adik-adik dan untuk putri adalah 100 meter. Tapi untuk campuran putra dan putri adalah jaraknya 400 meter. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Anung sampaikan pada kesempatan kita kali ini adik-adik. Mudah-mudahan materi yang Pak Anung sampaikan pada kesempatan kali ini adik-adik bisa menangkap ya. Dan nanti dimohon nanti bisa adik-adik bisa merangkumnya dalam sebuah buku sebagai catatan ya. Untuk belajar adik-adik semua ya. Nanti kalau ada yang kurang pada
slide yang Pak Anung sampaikan pada kesempatan kali ini, adik-adik nanti bisa menambahnya dari referensi yang lain ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Anung sampaikan. Kurang lebihnya Pak Anung mohon maaf. Pak Anung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.